Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, anakku, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka walaupun tatap muka terbatas. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran ini kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan juga anakku tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Apa kabar anakku, sehat? Alhamdulillah. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Arya Rosdiana. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Warid Fawaz Al-Mazhar. Hadir, Bu. Muhammad Ferdi Al-Farizi. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Malik Nur. Hadir, Bu. Nazwa Anggria. Hadirah. Nida Khairulisa. Hadirah. Rafa Ahza Naufal. Hadir, Bu. Reza Fahri Fauzi. Hadir, Bu. Rizky Rismawan. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Sasa Muntaha. Hadir, Bu. Salwa Nur Aziza. Hadir, Bu. Suci Aulia. Hadir, Bu. Sahat. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hadir semuanya untuk pembelajaran hari ini. Terus selanjutnya anakku, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sekali lagi, apakah anakku sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya akan Ibu tanyakan dulu mengenai materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Coba diingat-ingat lagi, kita mempelajari tentang apa minggu yang lalu? Al-Qur'annya? Kemudian kita membahas apa lagi minggu kemarin? Tajwidnya, kita membahas mengenai ilmu tajwid. Nah, baik anakku, selanjutnya kita kaitkan materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu mengenai Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian kita bahas juga surah At-Taubah ayat 105 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai ayat Al-Qur'annya dan ilmu tajwidnya, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai isi kandungannya. Jadi 3 surah itu kita bahas isi kandungannya. Selanjutnya kita pelajari materi hari ini, manfaatnya yaitu yang pertama tentang taat pada aturan. Manfaat mempelajari taat pada aturan, yaitu ada yang tahu manfaatnya? Saya, Bu, Ya, mentaati segala peraturan Ya. mau di luar sekolah maupun di dalam sekolah, Bu. ya manfaatnya apa? Tidak kena hukuman, Bu. Ya, betul, tidak akan kena hukuman atau tidak akan kena sanksi. Ya, selanjutnya manfaat dari mempelajari kompetisi dalam kebaikan. Manfaatnya apa? Kita berkompetisi dalam kebaikan atau Saya, Bu, ya, silakan. menambah wawasan. Menambah wawasan, apalagi? Saya, Bu, Ya, menambah ilmu pengetahuan. menambah ilmu pengetahuan. Saya, Bu,
Ya. disiplin. Disiplin. Terus Saya Bu, Ya. pahala. menambah pahala, betul ya, dari kompetisi dalam kebaikan. Terus apa lagi? Ada manfaatnya dari berkompetisi? Dihargai orang lain. Ya, dihargai oleh orang lain. Cukup. Selanjutnya manfaat dari mempelajari etos kerja. Saya Bu, Ya, naik gaji. naik gaji. Yeay. Jadi yang ini kerja keras itu dinaikkan gajinya katanya ya. Selanjutnya, Saya Bu, ya, dapat apresiasi. mendapat apresiasi dari atasan atau dari rekan kerja. Boleh. Apalagi siapa lagi sebelah sini belum terdengar suaranya manfaat dari kerja keras atau etos kerja Bapak? Ya? Tidak ada manfaatnya? Terwakili oleh orang lain? Ya. Baiklah anakku, itu salah satu manfaat yang dipelajari dari materi kita hari ini. Ya, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Paham ya sampai di sini tujuannya? Terima kasih. Selanjutnya anakku silakan amati gambar berikut ini. Itu gambar yang pertama, silakan diamati. Nah, kemudian yang kedua, gambar kedua silakan diamati. Nah, sekarang gambar yang ketiga, silakan diamati juga. Baik, sudah selesai. Silakan, ada pertanyaan dari ketiga gambar yang kalian amati? Saya Bu, Ya, silakan. Siapa tadi namanya? Ferdi. Ya, silakan Ferdi. Gambar ketiga menjelaskan tentang apa Bu? Gambar yang ketiga menjelaskan tentang apa? Ada yang mau menjawab? Gambar ketiga itu tentang apa? Saya Bu, Ya, silakan. Siapa tadi teh? Ibu lagi? Najwa. Silakan Najwa. gambar ketiga itu menjelaskan itu rekan kerja lagi berdiskusi Ya. masalah pekerjaan. Ya. Itu gambar mengenai dua orang yang sedang bekerja, kemudian berdiskusi dalam masalah pekerjaannya. Baik, selanjutnya ada yang mau menanggapi gambar satu? Silakan. Itu tentang apa? Saya Bu, Ya, silakan. mengikuti pelajaran dengan menaati protokol kesehatan. Ya, mengikuti pembelajaran dengan menaati protokol kesehatan. Dengan apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, selanjutnya gambar kedua. Saya Bu, Ya, silakan. Sangat. itu adalah kegiatan dalam rangka Pastabikul Khairat Ya, dengan kegiatan memberikan santunan kepada anak yatim Bu. ya. Menggambar Pastabikul Khairat salah satunya dengan menyantuni anak yatim. Terima kasih anak, boleh kasih tepuk tangan untuk terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48. Ya, ada yang bisa baca? Yang pertama apa isi kandungannya? Al-Quran. Satu orang saja? Saya Bu, Ya, silakan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan kebenaran, sekaligus menjadi kitab terakhir yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ya, baik. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Yaitu isi kandungannya. Kemudian Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelum
Al-Quran, yaitu kitab Toreh, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. ya Al-Quran yang empatnya. Jadi membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Poin kedua, silakan dibaca. Saya Bu. Ya. Setiap manusia memiliki syariat serta hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi pada saat itu. Tetapi secara akidah semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah setiap manusia memiliki syariat yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya di sini Ibu ambil salah satu contohnya mengenai fikih ya. Fikih itu contoh salah satunya tentang wakaf. Kalau pada zaman Rasulullah wakaf itu hanya wakaf tanah, wakaf bangunan. Tetapi kalau sekarang disesuaikan dengan perkembangan zaman ada yang dinamakan dengan wakaf uang. Ya, jadi ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah satu contohnya adalah dengan wakaf uang. Pada zaman Rasulullah tidak ada wakaf uang, tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman maka dalam fikih itu ada yang dinamakan dengan wakaf uang. Selanjutnya, sebelah sana coba. Manusia dianjurkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena berisi kebenaran. Ya, manusia dianjurkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena berisi kebenaran. Sudah jelas sebagai umat Islam adalah pedomannya yaitu Al-Quran. Ya, terakhir yang poin berapa? Poin keempat? Ya, sebelah sana. Belum terdengar suaranya. Keberagaman manusia saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia, dan Allah menguji dan memberi kesempatan agar manusia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi poinnya adalah Allah memberikan perbedaan itu sebagai ujian dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, poin terakhir. Ya Bu, Ya, silakan. semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat semasa hidupnya. Ya. Jadi manusia akan kembali kepada Allah dan akan dihisab segala amal perbuatannya. Itu baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Yaitu adalah isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya isi kandungan surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama menjelaskan perintah apa? Beramal dan bekerja. Ya, jadi kita harus melakukan amal, ya amal baik itu amal dunia maupun amal akhirat. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk bekerja. Silakan kalian mencari pekerja, mencari dunia, gitu ya. Yang mali dunia ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Silahkan bekerjalah kalian untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah atau beramallah kalian untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi silahkan Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Ya. Selanjutnya yang kedua menjelaskan bahwa Allah itu melihat amal ibadahnya, bukan melihat fisiknya, bukan melihat kekayaannya, bukan melihat jabatannya, tapi Allah melihat amal ibadahnya yang ikhlas karena Allah. Ya, untuk apa kita banyak amal tapi tidak ikhlas? Maka beramal dan ikhlas. Selanjutnya menjelaskan bahwa seluruh manusia kembali kepada Allah dan seluruhnya dipertanggungjawabkan. Sama ya tadi dengan ide Al-Maidah bahwasannya manusia itu akan kembali kepada Allah dan amalnya akan dipertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya Quran surah isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, yang pertama Setiap muslim dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Ini ada kaitannya dengan taat aturan. Di dalam surah ini menjelaskan bahwasannya setiap manusia itu harus menaati peraturan, yaitu yang pertama aturan
Allah, yang kedua aturan Rasul, yang ketiga kalau aturan Allah itu berupa apa? Ya, salah satu contohnya sholat. Tapi di mana aturan Allah itu adanya? Di dalam Al-Quran. Yang kedua, aturan Rasul adanya di mana? Di dalam hadis. Yang ketiga, aturan ulil amri itu adanya di mana? Hukum, undang-undang. Nah, di dalam hukum atau undang-undang, peraturan pemerintah. Ya, yang kedua, Terhadap ulil amri dalam terhadap ulil amri dalam ayat ini mutlak jika selama ulil amri memerintahkan kepada kebenaran maka silakan diikuti ya kalau tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ketika ulil amri memerintahkan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis maka jangan diikuti. Selanjutnya yang ketiga, jalan yang jalan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu urusan adalah dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah itu apa? Tadi aturan Allah. Al-Quran. Kemudian Rasulnya hadis. Jadi ketika kita mempunyai permasalahan yang tidak bisa terselesaikan maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir, masyarakat jadi masyarakat juga harus menaati pemerintah dan mendukung para pemimpin yang adil. Nah itu anakku selesai kita membahas mengenai isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105 dan Quran surah An-Nisa ayat 5. Selanjutnya kita laksanakan diskusi kelompok. Silakan kalian untuk bergabung di kelompoknya masing-masing yang telah kita bentuk pada minggu yang lalu. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dari kelompok 1 kita gunakan metode diskusi kelompok ini dengan metode diskusi match dengan mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Ini nanti kalian cocokkan pertanyaan yang ada di layar. Ini ada kolom pertanyaan dan ada kolom jawaban. Nah itu ada 3 pertanyaan dan ada 3 jawaban. Nanti kalian ibu kasih kolom pertanyaan dan jawabannya. Kemudian nanti kalian pasangkan mix, kalian pasangkan antara jawaban yang tepat ya dengan pertanyaan dan jawaban yang tepat. Silakan anakku untuk melihat dulu pertanyaan dan jawabannya, kemudian dipasangkan menurut pendapat kelompok kalian mana yang benar. Silakan dalam waktu 3 menit saja, ya. Sudah anakku, silakan kalian pasangkan antara pertanyaan dengan jawaban yang benar, yang cocok. Kira-kira pertanyaan yang tepatnya untuk nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, yang nomor 3 juga. Ya, baik, selesai anakku waktunya. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Diawali dari kelompok 1, silakan boleh ke depan. Ya, silakan yang kelompok yang lain untuk menyimak dari hasil presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2. Sebutkan isi kandungan surah At-Taubah ayat 105, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi kesempatan agar manusia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk jawaban nomor 3, sebutkan isi kandungan surat An-Nisa ayat 48 di kolom B. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada Nomor 1 A, 2 C. C, 3 B. Ya. Sekian dari kelompok kami yang mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain jangan asik berdiskusi karena sudah selesai. Silakan simak jawaban dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak jawaban dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Jawabannya adalah C. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. Jawabannya adalah A. Dengan isi beramal berjalan. 2. Allah melihat amal dan berjalan. 3. Seluruh amal akan diperbuat. Untuk pertanyaan nomor 3, sebutkan isi kandungan surat An-Nisa ayat 48. Jawabannya B. Dengan isi setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Untuk menyelesaikan urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinannya yang adil. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Jawabannya adalah C. Nomor 2, sebutkan isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. Jawabannya beramalan yaitu A. Beramalan bekerjalah. Allah melihat amal dan kerjaan. Seluruh amal akan diperbuat. Nomor 3, sebutkan isi kandungan surat An-Nisa ayat 48. Jawabannya B. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kita akan lihat jawaban yang benar adalah kelompok mana nih yang nanti jawabannya akan benar? Jawabannya nomor 1 adalah B, 2, 3, B.
sekali lagi. Yang benar adalah nomor 1C, 2A, dan 3B. Boleh kasih tepuk tangan. Ya, baik. Terakhir dari pembelajaran yang telah kita lalui, bagian mana yang kalian sukai? Berdiskusi. Ya, berdiskusi kelompok. Alasannya kenapa? Seru aja. Seru aja. Banyak masukan. Ya, banyak masukan, banyak pendapat. Walaupun salah. Selanjutnya, terakhir kita kegiatan refleksi. Nah, apakah Anda selalu menaati aturan? Tidak. Selalu atau tidak? Tidak. Jadi ada yang selalu lucu, yang selalu menaati aturan, tidak pernah melanggar aturan. Mudah-mudahan jujur ya. Kadang-kadang menaati, kadang-kadang juga melanggar ya. Namanya juga manusia dalam proses belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa selalu menaati aturan. Yang kedua, apakah Anda memiliki jiwa kompetitif? Ya. Ya? Ya atau tidak? Ya. Masa di dalam jiwa ini tidak ada rasa apa ya, tidak mempunyai jiwa kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan? Tentunya iya, tapi ada yang memiliki jiwa kompetitifnya tinggi atau jiwa kompetitifnya rendah. Tapi dalam jiwa ini harus ada, jangan tidak ada, kan? Selanjutnya terakhir, apakah Anda seorang pekerja keras atau pemalas? Tengah-tengah Bu, kadang kerja keras, kadang pemalas ya. Itu jawabannya ada di dalam diri sendiri. Jadi yang jelas, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. harus mentaati peraturan yang telah disediakan. Yang telah dibuat oleh sekolah, oleh di rumah dan Masyarakat. selanjutnya, Ya Bu, ya, selalu berbuat baik, ya, etos kerja yang baik, dan hasilnya akan menjadi baik. ya. Selanjutnya terakhir, silakan. Harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam, Ya. terus harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, terima kasih anakku. Kalian semua sangat luar biasa, kalian semua hebat, dan mudah-mudahan diawali dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Untuk minggu depan kalian catat tugasnya. Tugasnya yaitu carilah contoh perilaku yang mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, itu ya tugasnya untuk minggu depan. Jadi mencari contoh perilaku. Terima kasih anakku untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing.